Tidak ada kawan yang abadi dalam berpolitik. Yang ada hanyalah kepentingan semata. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hal ini terlihat dari hubungan Ketua Umum PAN zaman now, Bapak Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PAN zaman dulu, Bapak Amin Rais. Zulkifli Hasan dan Amin Rais ini sejatinya tidak hanya kolega, tapi juga memiliki hubungan kekerabatan, yang mana putri dari Zulkifli Hasan yang bernama Putri Zulia Safitri menikah dengan anaknya Amin Rais yang bernama Mumtaz Rais pada tahun 2011 silam. Nah, saat pemilihan Ketua Umum PAN pada tahun 2015 silam, Amin Rais mendukung Zulkifli Hasan sebagai calon Ketua Umum. Dan berkat pengaruh dari Amin Rais yang masih kuat di PAN waktu itu, mantan Menteri Kehutanan RSB tersebut akhirnya terpilih menjadi orang nomor 1 di PAN. Hanya saja, masalahnya Amin Rais terlalu mencampuri urusan internal PAN. Hal inilah yang kemudian membuat Zulkifli Hasan tidak suka sama Bapak Amin Rais ini. Sebagai contoh, pada tahun 2016 silam, Zulkifli Hasan membawa PAN ke gerbong pendukung pemerintah. Dukungan dari PAN itu pun tidak disia-siakan oleh Presiden Jokowi. Partai berlambang matahari tersebut diberi jatah kursi Menpan RB oleh Presiden Jokowi yang dijabat oleh Asman Abnur. Pada Pilpres 2019, Zulkifli Hasan sebenarnya ingin PAN bersama Jokowi lagi, karena peluang mantan wali kota Solo itu untuk menang lebih besar dari Prabowo Subianto lantaran sebagai petahana. Tapi oleh Amin Rais, PAN dipaksa mendukung Prabowo Subianto. Nggak mau bertengkar dengan besannya sendiri, Zulkifli Hasan akhirnya mengalah dan membiarkan PAN untuk mengusung Prabowo Subianto kala itu. Jadilah PAN disebut sebagai partai abu-abu oleh warga dunia maya, karena loncat sana dan loncat sini. Terbukti, pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto kalah lagi. Setelah itulah, Zulkifli Hasan kapok diatur-atur oleh Bapak Amin Rais ini. Nah, karena Zulkifli Hasan ini nggak mau lagi jadi bonekanya Amin Rais, Ketua Umum Partai Umat ini pun mencari boneka baru sebagai tunggangannya, yakni Mulfakri Harahap. Celakanya, di pemilihan Ketua Umum PAN 2020 silam, Mulfakri Harahap dikalahkan oleh Zulkifli Hasan. Tidak pelak, Amin Rais pun auto malu kala itu. Belum lagi, posisinya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN dicopot oleh Zulkifli Hasan dan digantikan oleh Sutrisno Bakir. Hingga Amin Rais benar-benar nggak kuat berlama-lama di PAN. Ia kemudian keluar dari partai berwarna biru tersebut dan mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Umat. Partai ini pun mengusung slogan lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Mendengar slogan tersebut pun rasanya ngeri-ngeri sedap. Hanya saja, kalau melihat dari pengurusnya, banyak yang pembenci Jokowi. Contohnya seperti Amin Rais itu sendiri. Kemudian ada Buniyani, MS Kaban, Mustafa Nahrawardaya, dan Idrus Sambo. Jadi, slogan itu sebenarnya tidak cocok dipakai oleh Partai Umat, tapi cocoknya lawan Jokowi dengan segala cara. Dan memposisikan diri sebagai musuh Jokowi ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi Partai Umat. Pertanyaannya, kenapa?
karena sudah bisa dipastikan bahwa Partai Umat tidak akan mendapat dukungan dari pemilih Jokowi. Terbuktilah, Partai Umat pun tidak lolos verifikasi faktual, yang pada akhirnya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Penyebabnya karena tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Sulawesi Utara. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh partai supaya lolos verifikasi faktual tersebut? Kepengurusan harus 100% di seluruh provinsi, 75% di tingkat kabupaten atau kota, dan 50% di tingkat kecamatan, serta keanggotaan minimum 1.000 orang di tingkat kota atau kabupaten. Nah, Partai Umat ini tidak memenuhi syarat jumlah kepengurusan yang di tingkat kabupaten atau kota itu. Seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diisyaratkan ada 17 wilayah, tapi yang memenuhi syarat hanya 12 wilayah saja. Dan di Sulawesi Utara, Partai Umat diwajibkan memiliki kepengurusan di 11 kabupaten atau kota, tapi yang memenuhi syarat hanya 1 wilayah saja. Sadis. Memang ini sungguh seram. Namun dengan demikian, wajar dong kalau partai ini tidak lolos verifikasi faktual. Dan kalau seandainya nanti menggugat keputusan KPU itu, juga kecil kemungkinan akan berhasil. Karena KPU sudah bekerja sesuai aturan, alias nggak asal-asalan atau abal-abalan. Usut punya usut, ternyata 2 provinsi tersebut adalah basis massa Pak Joko Widodo. Pada Pilpres 2019 yang lalu, Presiden Jokowi mendapat suara sebesar 88,57% di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 77,24% di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi wajar bila kemudian banyak warga NTT dan Sulut yang tidak masuk ke Partai Umat. Lah, mau bagaimana? Pendiri Partai Umat saja benci sama presiden kebanggaan orang-orang NTT dan orang-orang di Sulawesi Utara. Jadi wajar dong kalau Partai Umat harus nyungsep. Inilah yang disebut kualat. Suka merendahkan Presiden Jokowi, mengatakan orang nomor 1 di Indonesia itu seperti bebek lumpuh. Akhirnya, fakta pun membuktikan bahwa Partai Umat yang lumpuh benaran. Lalu, pihak mana yang paling diuntungkan dengan Partai Umat tidak lolos peserta pemilu 2024 ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Partai Amanat Nasional. Kenapa Partai Amanat Nasional? Karena basis massa kedua partai ini kan sama, yakni warga Muhammadiyah. Jadi, kalau Partai Umat lolos jadi peserta pemilu, sudah bisa dipastikan sebagian pemilih PAN jadi pemilih partai baru ini. Padahal, perolehan suara PAN pada pemilu 2019 yang lalu hanya 7,65% atau berada di peringkat 8 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Nyaris saja jadi gurem. Namun karena Partai Umat sudah gurem duluan sebelum ikut pemilu, sehingga pemilih PAN tidak jadi direbut. Dan selamatlah buat Bapak Zulkifli Hasan. Amin Rais yang mengalami kesulitan, tapi Zulkifli Hasan yang panen keuntungannya. Selamat jalan Partai Umat saya ucapkan, semoga bahagia di api neraka ya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.